Baik, cek, cek. Suara ada. Iya, kurang matikan. Cek, cek. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan kembali nama saya Syauki Hibatullah dengan nomor pokok mahasiswa 227002068 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrial Mardiansyah dengan NPM 2022 725. Oke, mungkin izin masuk kembali ya terkait izin masuk lagi. Jadi untuk sekarang izin menjelaskan terkait rangkaian DC chopper dengan menggunakan induktor. Nah, dari deskripsi umum rangkaian ini sendiri yaitu rangkaian yang ditampilkan adalah sebuah DC chopper tipe boost converter yang berfungsi untuk menaikkan tegangan DC dari sumber 12 volt menjadi tegangan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Prinsip kerja rangkaian ini didasarkan pada konversi energi listrik menggunakan komponen switching atau MOSFET, induktor, dan dioda. Rangkaian ini bekerja dengan cara menyimpan energi dalam induktor ketika MOSFET aktif atau on dan melepaskan dengan tegangan yang lebih tinggi saat MOSFET tidak aktif atau off. Sinyal PWM atau Full Switch Modulation dihasilkan oleh IC NE555 yang mengontrol MOSFET IRFZ44N untuk bekerja sebagai saklar elektronik dengan mengatur duty cycle PWM. Tegangan output dari rangkaian ini dapat diubah sesuai kebutuhan. Nah, untuk eh, fungsi dari komponen-komponen DC software yang menggunakan induktor ini, yang pertama ada sumber daya di 112 volt DC yang berfungsi sebagai memberikan tegangan 12 volt DC sebagai input utama rangkaian. Alasannya digunakan sebagai tegangan input utama yang akan diubah menjadi tegangan lebih tinggi oleh boost converter. Tegangan 12 volt umum digunakan dalam aplikasi daya DC seperti power supply dan sistem otomotif. Nah, yang kedua ada komponen IC NE555 atau UI atau penghasil sinyal PWM berfungsi sebagai isolator stabil yang menghasilkan sinyal PWM pulse width modulation untuk mengatur MOSFET. Nah, ada 8 pin yang terdapat pada IC ini. Untuk pin pertama sebagai GND, pin kedua sebagai trigger, pin ketiga sebagai output, pin keempat sebagai reset, dan pin kelima se pin kelima sebagai pengatur tegangan control voltage, pin keenam sebagai threshold, dan pin ketujuh sebagai discharge, dan yang pin kedelapan sebagai VCC. Alasan menggunakan IC NE555 digunakan karena merupakan IC isolator yang murah dan mudah dikonfigurasi sebagai pembentuk sinyal PWM dan menghasilkan frekuensi duty cycle yang dapat diatur untuk mengontrol MOSFET dalam proses switching. Nah, yang ketiga ada potensiometer 50.000 ohm RP1 mengatur duty cycle dari sinyal PWM yang dihasilkan oleh ICN L555. Alasan digunakannya yaitu untuk mengatur duty cycle dari sinyal PWM yang dihasilkan oleh ICN L555. Yang keempat, komponennya yaitu ada resistor 1000 ohm dan ada yang resistor 47 ohm. Alasannya, kenapa menggunakan resistor 1000 ohm berfungsi sebagai pembatas arus untuk IC NE555 mencegah arus berlebihan yang bisa merusak IC. Untuk resistor 47 ohm digunakan untuk membatasi arus ke gate MOSFET sehingga switching MOSFET lebih stabil dan mengurangi lonjakan arus atau spike. Nah, yang kelima ada kapasitor, yaitu kapasitor 1, kapasitor 2, dan kapasitor 3. Nah, untuk alasannya yaitu
ada kapasitor bernilai ada kapasitor satu bernilai 10 nanofarad mengatur frekuensi kerja ICN-E555. Yang kedua, kapasitor 0,1 nanofarad menghilangkan noise dari sinyal PWM. Dan untuk yang C ketiga, 470 mikrofarad berfungsi nanofarad berfungsi sebagai kapasitor filter membantu menstabilkan tegangan output dengan mengurangi ripple. Nah, yang komponen keenam yaitu ada dioda IN4001, dioda freewheeling yang mencegah arus balik dan memastikan arus tetap mengalir ke beban ketika MOSFET off. Yang kedua ada dioda 2 dan dioda 3 yaitu bernomor IN4148 membantu dalam pengaturan level sinyal yang menjaga kestabilan operasi IC NL555. Nah, alasannya digunakan dioda freewheeling atau dioda 1 mencegah dioda 1 IN4001 mencegah arus balik dari induktor ke MOSFET yang dapat merusak komponen. Digunakannya alas dioda IN4148 digunakan sebagai dioda switching cepat untuk melindungi dan menstabilkan sinyal di sekitar ICN E555. Nah, yang komponen ketujuh yaitu MOSFET Q2 IRF Z44N berfungsi sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh sinyal PWM dari ICN E555 saat on. Arus dari sumber daya melewati induktor dan menyimpan energi dalam medan magnet. Saat off, induktor melepaskan energi yang meningkatkan tegangan output. Alasannya MOSFET ini dipilih karena memiliki RDS on rendah yang mampu menangani arus tinggi, cocok untuk aplikasi seperti bus converter. MOSFET bertindak sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh sinyal PWM untuk mengontrol penyimpanan dan pelepasan energi pada induktor. Nah, yang kedelapan ada komponen induktor 100 mH berfungsi sebagai penyimpanan energi saat MOSFET on. Induktor yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Saat off, medan magnet runtuh dan melepaskan energinya meningkatkan tegangan output. Nah, alasannya digunakan yaitu berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat MOSFET aktif dan melepaskannya saat MOSFET mati, sehingga menghasilkan tegangan output yang lebih tinggi. Nah, induktor yang cukup besar 100 mH dipilih agar dapat menyimpan energi dalam bentuk cukup untuk meningkatkan tegangan secara efisien. Nah, untuk komponen yang kesembilan yaitu ada indikator D4 LED white berfungsi sebagai indikator bahwa tegangan output tersedia, digunakan sebagai bahwa rangkaian berfungsi dan tegangan output tersedia. Jika LED menyala, berarti rangkaian menghasilkan tegangan output yang lebih tinggi dari input. Nah, untuk yang komponen yang ke-10 ada pengukuran tegangan atau voltmeter digital digunakan untuk memantau tegangan keluaran dari rangkaian bus converter. Alasannya untuk memantau besarnya tegangan keluaran dari bus converter secara real time. Nah, mungkin begitu penjelasan umum dari komponen dan penjelasan umum rangkaian. Untuk selanjutnya dari cara kerja mungkin akan disampaikan oleh rekan saya Syahria. Pada Syahrial saya persilahkan. Baik, sebelum izin masuk, di sini saya Muhammad Syahrial. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian DC software boost converter secara rinci. Nah, sebelumnya itu rangkaian boost converter itu berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan DC dari 12 volt menjadi tegangan lebih tinggi atau menjadi tegangan yang lebih rendah menggunakan prinsip penyimpanan dan pelepasan energi dalam induktor. Nah, eh, di sini saya akan menjelaskan tahapan
cara kerja secara rinci dari rangkaian desain software ini. Yang pertama itu pembangkitan sinyal PWM oleh IC NE55. Nah, IC NE55 ini dikonfigurasi sebagai osilator astabil yang menghasilkan sinyal PWM pulse width modulation pada pin 3 output. Frekuensi dan duty cycle dari PWM ditentukan oleh resistor 1, potensiometer, dan kapasitor C1. Nah, potensiometer ini dapat digunakan untuk mengatur lebar pulsa PWM yang mempengaruhi durasi on dan off MOSFET. Nah, yang kedua itu pengendalian MOSFET Q2, EQ2, IRF, Z44N oleh PWM. Nah, sinyal PWM dari IC NE55 ini dikirimkan oleh gate MOSFET Q2 melalui resistor 2 sebesar 47 ohm. Nah, saat ada dua kondisi dalam pengendalian MOSFET ini. Yang pertama itu saat pulsa PWM high logika 1. Nah, MOSFET on sehingga arus dari sumber tegangan 12 volt mengalir melalui induktor menuju drain MOSFET ke ground. Nah, terus yang kedua itu induktor L1 menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, kondisi yang kedua itu saat pulsa PWM low logika 0. Nah, MOSFET dalam kondisi off sehingga arus dari sumber tegangan terputus dari induktor. Nah, energi yang tersimpan dalam medan magnet induktor dilepaskan dan tegangan meningkat mengalir melalui dioda 1N4001 dan kapasitor C3 sebesar 470 mikrofarad dan beban. Yang ketiga itu proses penyimpanan dan pelepasan energi oleh induktor L1 sebesar 100 mH. Nah, induktor memiliki sifat menahan perubahan arus. Nah, ketika MOSFET on itu, induktor menyerap energi dan menciptakan medan magnet. Terus ketika MOSFET off itu, medan magnet runtuh dan induktor melepaskan energi dalam bentuk tegangan yang lebih tinggi dari tegangan input. Tegangan ini dialirkan melalui dioda D1 dan kapasitor C3 dan beban. Terus yang keempat itu peran kapasitor dan dioda dalam menstabilkan tegangan output. Dioda 1N4001 berfungsi sebagai dioda freewheeling mencegah arus balik dari kapasitor ke induktor saat MOSFET mati. Terus kapasitor C3 sebesar 470 mikrofarad berfungsi untuk menyaring dan menstabilkan tegangan keluaran dengan mengurangi ripple atau fluktuasi tegangan. Terus yang kelima itu indikasi output oleh LED dan voltmeter. Nah, LED putih eh, ini menyala jika tegangan output cukup untuk menyalakannya. Voltmeter digital digunakan untuk mengukur tegangan output dan memastikan bahwa bus converter itu bekerja sesuai apa yang kita rancang. Nah, terus yang keenam itu pengaturan tegangan output melalui duty cycle PWM. Tegangan output ini bergantung pada duty cycle PWM yang dikendalikan oleh potensiometer. Jika duty cycle meningkat, MOSFET akan lebih lama untuk aktif dan energi dalam induktor lebih besar sehingga tegangan output akan naik. Jika duty cycle menurun, maka MOSFET akan lebih sering mati dan tegangan output akan lebih rendah. Setelah saya apa namanya menjelaskan cara kerja tersebut, saya akan mensimulasikan eh, Proteus tersebut. Baik, di sini, baik di sini langsung. Nah, di sini eh, apa namanya dihasilkan tegangan sebesar 0,44 volt pada apa namanya potensiometer 0%. Terus berikut grafik dari rangkaian desain software tersebut. Lalu apa namanya dapat kita jelaskan dan dilihat dari grafik tersebut bahwa arus pada beban IL merupakan arus DC, di mana jika kita rata-rata arus beban tersebut, maka kita dapat simpulkan bukan bernilai nol nilai tersebut. Lebar periode dari arus beban IL tersebut bergantung pada frekuensi yang diberikan oleh rangkaian kontrol. Posisi titik tertinggi pada arus beban IL ini dipengaruhi oleh besarnya duty cycle yang diberikan oleh rangkaian kontrol. Semakin besar duty cycle, maka semakin besar pula tegangan keluaran yang dihasilkan DC seperti bak. Namun tegangan keluaran tersebut selalu lebih kecil atau sama dengan tegangan masukan DC chopper. Semakin besar duty cycle dapat dilihat dari semakin besarnya area yang diwarnai biru muda atau apa namanya grafik pada hasil osiloskop ini.
Mungkin sekian penjelasan cara kerja, terus simulasi dan grafik. Saya kembalikan ke Shelky. Oke, mungkin baik ya. Mungkin terima kasih kepada kan saya Syahrial yang telah menjelaskan cara kerja mungkin ya dari rangkaian desain dengan menggunakan induktor. Mungkin sudah berada di akhir juga kita menyimpulkan eh, dari rangkaian umum DC Super ini. Nah, mungkin untuk kesimpulannya yaitu rangkaian ini berfungsi untuk menaikkan tegangan DC oleh ICN E555 yang rangkaiannya berfungsi untuk menaikkan tegangan DC dari sumber 12 volt ke tegangan yang lebih tinggi atau rendah menggunakan teknik switching. Nah, tegangan output dapat dikontrol dengan mengatur duty cycle PWM yang mempengaruhi waktu aktif MOSFET dan jumlah energi yang disimpan oleh induktor. Rangkaian ini sering digunakan dalam aplikasi daya konversi tegangan untuk perangkat elektronik dan sistem tegangan DC. Nah, mungkin untuk kesimpulan dari penggunaan alat-alat, yaitu setiap komponen dalam rangkaian ini memiliki peran penting dalam membentuk DC-DC bus konverter IC NL555 menghasilkan sinyal PWM untuk mengendalikan MOSFET yang bertindak sebagai saklar untuk menyimpan dan melepaskan energi dalam induktor sehingga tegangan output dapat meningkat dari tegangan input yang tersedia. Mungkin sekian kesimpulan dari rangkaian DC chopper yang menggunakan induktor penjelasan terkait fungsi dan lain-lainnya. Mohon maaf mungkin jika dari kami masih terdapat penjelasan yang kurang ataupun kurang tepat. Mungkin sebelum ditutup dari Muhammad Syahrial, teman rekan saya, apakah ada sampaian tambahan? Mungkin sebelum izin masuk, saya Syahrial. Dari saya mungkin cukup. Mungkin setelah dari penjelasan apa namanya rangkaian dari Proteus ini, mungkin kita langsung video apa namanya penyelderan pembuatan rangkaian dari di PCB bolong dan hasil pengujian osiloskop di lab. Terima kasih. Ya, mungkin seperti itu dari kami. Sebelumnya, terima kasih dan dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cari aku. Yang mencet tekan dulu. Poho anjing. Nah. Foto. Hup. Helmi kameramen. Yes. Berubah. Ajaran nu positifna kan nu ieu hai kan. Iya, kan dia bisa teh. Tinggal sinyalna. Naon? Eta. Iya. Ayana Bang. Coba kita tukar. Sinyal aku mah. Inilah. Akurnya. Udah akur atau udah satu output? Wis tuh tadi. Akur dulu. Stop dong. Foto-foto. Yang iya. Yang laporan tai. Hup. Misal yuk. Siap. Ayang. Opening. Ya, jadi terima kasih. Non Gi closing statement nak. Mulai. Oke, sekarang kita tes alat kalau Hari ini ke puasa. Ya, siap. Ari. Orang nggak lari. Sabar. Gas. Kumaha Mas closing statement Mas? Iya, masih dokumentasi kene pengujian. Mantap Mas. Mantap. Nah, jadi untuk saat ini kita sudah masuk dalam tahap percobaan. Ini mana? Background ya. Samen. Mana jadi? Oi, goblok. Black. Nyari. Kemana ya? Iya, centang sayur nah. Nah, guys, muncul. Ya, jadi untuk tegangannya sudah muncul ya. Kita atur. Ya, kita atur dengan potensiometer. Oke, baik. Berubah di gitu sih. Foto. Kumaha nonton anjing? Tak iya. Ulah rambut orang di foto ya, Ra. Ayah mimpi dia nak. Yes. Oke. Terus. Siap. Mari sekarang Tegangan, kita uji bebannya, guys. Ini, guys. Yes, kita nge-YouTube, guys. Beban resistor berarti. Ai groundre satunya tadi teh. Eta ground teh anu dipake ya. Oh iya. Karena mau apa mana? Komponen resistor Ada lain komponen 21 pin 21 di apa namanya di ICN di ICN 55 bertegangan sebesar terus di komputerkan lah si ieu dan sekarang tegangan di lagi bentar lagi. Eta di LED. Anjing bener. tegangan di LED. Kapasitor ini anjing kapasitor. Tadi mana? Kan soalnya dari cokar tuh temu. Ngantri heula eta. Di kapasitor. Nah, ini bentuk tegangan di kapasitor. Cekrek. Cek dia. Ini cek. Nandenya. Cok solder. Ini ngantri. Nandenya Resistor. Iya. Anu di input we. Ngantrinya di mana Di ujung. Ngantri euy. Nah. Tahun pun. So dolo nu in and nu high. Dolo jeung nu high.
Tapalkeun Nah, tapalkeun. geus tah. Nah, ini untuk di low di high. Geus nah, 0,28. Nah, ini di mana? Di input lah. Iya, seberapa sih? Terus mana nih? Beres? Terus skop apa? Skop apa? Oh, ke kadio langsung kadio. Terus skop apa? Ayo nang. Untuk kadio informasi. Itu kadio. Jangan itu tah. Bisa aja. Bisa. Nah, itu keseluruhannya. Ya, jadi untuk percobaan itu selesai. Jadi terima kasih Script Cap di